Oke, selamat malam Pak Edi. Malam. Sebelumnya saya pengen tahu Pak Edi. Pak Edi benar dari PT Swastika? Iya. Sebagai apa Pak? Direktur operasional. Sudah berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Sebagai Direktur operasional. perkenalan Bapak dengan pihak Pak Reno ini sebagai apa? Direktur operasional. Dia juga sebagai direktur Ya. atau setingkat dengan Bapak atau memang dia di atas Bapak? Yang mana? Pak Reno, Komisaris. Beliau. komisaris. Sudah berapa lama Pak kenal dia? Iya, hampir 2 tahun kurang. 2 tahun kurang. Awal diajaknya seperti apa Pak? Tadinya kan saya sponsor. Mm-mm. Ya, terus diajak mendirikan LPK. Mendirikan LPK. Iya. Jadi Swastika ini baru berdiri 1 tahun. Iya, itu 1 tahunan. Yang saya tahu PT Swastika ini lebih dari 2 tahun. Belum ada. Nanti Februari 1 tahun. Karena kan kami ngontrak di Solo kan 1 tahun. Proses yang Bapak lakukan ini seperti apa Pak? Kan ini ada banyak kandidat-kandidat Bapak Iya. yang saya anggap sebagai korban. Iya. Sampai detik ini ada yang dijanjikan dari bulan Agustus sampai saat ini belum ada proses. Nah itu kan kalau saya kan menurut atasan, arahan atasan. Jadi saya sampaikan ke sponsor, ke kandidat. Gitu. Pak. Terus Pak? Apa yang saya ucapkan dan apa yang saya jadikan ya dari atasan. Dari atasan. Iya. Berarti Bapak nggak tahu proses-prosesnya, Ditutup-tutupi. ditutup-tutupi. Iya. Terus Bapak tidak melapor. Percaya Pak tadinya karena satu rumah kan, satu direksi kan, pikiran saya kan niatnya pikiran saya bagus. Gitu. Tapi tadi saya dengar juga dari ini bahwa ada kesaksian dari tetangga ya Pak Reno itu ya, kalau nggak salah yang tadi kita jemput Iya. ke sana, Iya. itu Bapak sering sekali bertemu dengan Pak Reno, Iya di situ karena saya kan netap di situ. tinggal di situ juga. Iya. Lalu keseharian seperti apa? Gimana? Keseharian seperti apa? Ya kalau Pak Reno kan katanya ke kedutaan. Kalau saya netap di situ aja. Nah, menurut keterangan warga di situ Pak Reno itu juga ngojek. Saya malah kurang tahu itu kalau ngojek. Hah? Kalau ngojek kurang tahu saya. Bahkan tadi saya dengar juga sempat dugem bareng, benar? Enggak. Dukung bareng enggak? Dari kandidat loh yang ngomong. Enggak. Enggak, belum pernah. Jadi sebenarnya dua dokumen atau berkas ini Bapak tahu dong. Saya serahkan ke Pak Reno. Nah, maksud saya Bapak tahu posisi berkas itu ada di mana? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu karena kan misalkan saya dapat dari sponsor saya serahkan langsung ke atasan. Dan atasan ditaruh di mana bilangnya kalau saya tanya di pengurus. Pengurusnya siapa aja Pak? Yang saya tahu cuma Pak Heru. Cuman Pak Heru. Pak Heru itu sebagai apa? Biro jasa visa. Biro Jasa visa. Pembuatan visa. pembuatan visa. Iya. Bapak sudah pernah ketemu? Belum pernah. Belum pernah ketemu? Punya kontaknya pun tidak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Iya. Bapak seorang Direktur. direktur. Iya. Bapak tidak pernah bertemu dengan yang namanya Pak Heru. Pak Heru ini seperti apa orangnya juga Bapak nggak tahu. Kenapa Bapak tidak pernah mempertanyakan? Sudah saya tanya bolak-balik. Tapi sebenarnya Bapak sendiri tahu prosedur, maksudnya keberangkatan seseorang. Misalkan seorang kandidat yang mau berangkat, Iya. itu prosedurnya Bapak tahu. Tahu karena dulu saya TKI. TKI seperti apa Pak? Kalau Prosedurnya. kita naruh berkas, kita medical dulu. Setelah medical nanti ikut pelatihan. Hah? Ya misalkan ujian lulus, kita ngurus visa. Berapa lama? Ya, sekitar kita kalau masa pandemi ini susah Pak kita prediksikan. Tapi pada masa pandemi, Bapak Iya. kan tahu tidak bisa diprediksi. Iya. Tapi di sini Bapak merekrut terus. Itu kan karena atasan ada yang siap gitu. Karena keputusannya enak. Ya, Saya terus percaya aja karena beliau kan atasan saya seperti itu. harusnya kan sebagai direktur Bapak itu
seharusnya sudah mengetahui di mana negara-negara juga sebenarnya lagi di sini istilahnya PPKM. Iya. Ya, semua negara lagi ngeblok nih Pak. Iya. Tidak ada keberangkatan. Apakah pernah terbesit di hati Bapak seperti itu? Saya pernah tanya, kan setahu saya lockdown, kan? Ya, tapi kan kita pakai visa beda. Misalkan kayak visa bisnis atau undangan, calling visa seperti itu. Visa bisnis. Iya. Kalau kerja itu bukannya visa permit? Iya, working permit, harusnya working permit. Iya. Iya. Kalau misalkan pakai visa bisnis, itu kan harusnya nggak boleh. Nggak boleh memang. Nah, itu kenapa Bapak kerjakan? Saya sempat menanyakan. Enggak, bukan menanyakan. Artinya begini, kalau Bapak bertanya si A, si B, si C gitu kan, tapi sebenarnya Bapak sendiri tahu bahwa visa bisnis itu nggak bisa untuk bekerja. Iya. Artinya nanti kandidat akan bermasalah di sana, gitu kan? Nah, seharusnya kan Bapak tahu nih, Iya. kenapa masih Bapak lakukan? Ya, karena kan itu ada atasan, kan saya nurut aja gitu Pak. Atasan, Iya. Bapak sudah pernah ke tempat rumahnya? Sudah, yang tadi itu. Ya saya di situ dok, nggak pernah ke tempat lain. Di Solo nggak tahu? Kalau di Solo kan saya dulu di Solo, saya di kantor Solo. Berhubung Mbak Ellen praktek, terus saya ditarik di Jakarta sama beliau. Mbak Ellen praktek apa Mbak? Dia kan sekolah perawat. Sekolah perawat, bendahara. Sekolah perawat, Iya. dia jadi bendahara Iya. dalam susunan kepengurusan, gitu ya Pak ya? Iya. Jadi di sana itu sebenarnya LPK, Mereka. bukan PT, bukan apa namanya? Itu bukan PT karena kami kan belum memasukkan deposit ke Disnakertra. Nah, Harusnya kan memasukkan deposit ke Disnakertra sebesar 1,5 miliar. Itu baru dibilang PT. berarti izinnya nggak ada ya, gitu kan ya? Izin, Lembaga pembelajaran. ya artinya kan memang izinnya nggak ada untuk keberangkatan. Iya. PT-nya itu tidak ada dan Iya. belum mendapat izin. Iya. Di mana-mana itu setiap PT atau setiap ini dia harus mendapatkan izin. Iya. Apalagi Bapak ini harus punya yang namanya profesi. Ya betul nggak Pak? Bapak sebagai katakan apa itu namanya direktur dan memang sebagai profesi yang seseorang untuk memberangkatkan itu kan harusnya ada izin profesi. Itu Bapak harusnya kan sudah menyadari, tapi Bapak lakukan gitu kan. Itu ada kesalahan di situ, Bapak menyadari kesalahan itu. Lalu tapi tetap Bapak lakukan. Ya, salah. Oke, tetap Bapak lakukan. Artinya ini ada indikasi adalah satu bentuk kesengajaan dong Pak. Benar Pak ya? Karena kan sebenarnya Bapak udah tahu bahwa LPK ini tidak ada izin. Iya. Khusus buat pembelajaran. Khusus hanya untuk pembelajaran, tidak ada izin untuk keberangkatan. Tapi di situ Bapak merekrut. Kurang lebih yang Bapak rekrut ini udah berapa banyak? Sekitar 30-an. 30. Selebihnya? Yang saya tahu gini, kayak contoh gini. Ini yang Bapak rekrut sendiri toh. Iya. Yang Bapak rekrut sendiri. Enggak, saya lewat Bu Hera sama Pak Joko, nggak pernah ngerekrut sendiri. Hah? Nggak pernah ngerekrut sendiri. Tadi yang saya dapat dari kandidat, Iya. yang kandidat Bapak ini Iya. itu melakukan transfer melalui Bapak langsung. Iya. Terus Bapak transfer kemana? Ke swastika. 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 Ya artinya Bapak merekrut kan? Store cash sama atasan. Dari situ aja kan ketahuan. Berarti ini kan yang Bapak pegang, bukan melalui Ibu Hera lagi. Iya. Yang saya tanyakan itu. Yang saya tanyakan itu. Artinya ini yang Bapak pegang langsung. Iya. Nah, yang dari Bu Hera kan belum. Bu Hera ya sekitar segitu semua. Global sekitar 30-an. 30 orang. Iya. Sekarang posisinya ada di mana, Pak? Gimana? Kandidatnya ada di mana? Kemarin sih di tempat Bu Hera, tapi sekarang saya nggak tahu. Yakin Bapak nggak tahu? Nggak tahu. Iya, yakin saya nggak tahu.
Saya dapat informasi ada. Yang lainnya, Gimana? kandidat yang lainnya ada di mana? Nggak ada lagi saya. Saya nggak ada lagi. Ya saya dapat dari Bu Hera sama Pak. Jadi kandidat ini setelah masuk dibayarkan lalu diserahkan ke Bu Hera. Iya. Tadi yang saya dapat informasi ya kemarin itu menurut pengakuan beliau Iya. bahwa semua menjadi tanggungannya beliau. Iya. Betul. Betul. Semuanya menjadi tanggungan beliau. Dari mulai tempatnya, makannya, apa segala macam itu katanya menjadi tanggungan beliau. Benar. Apa memang seharusnya kan kalau memang kayak begitu kan harus ada tanggung jawab dari pihak PT Swastika. Iya. Karena kan kami pembelajaran LPK, jadi kan memang tidak ada. Terus yang ditunjukkan Pak, Gimana? kemarin ada namanya surat resmi apa itu namanya perbonding apa ya kalau nggak salah. Gimana? Bond letter apa ya? Oh, demand letter. Oh, demand letter, oke. Itu surat demand letternya dari mana ya Pak? Itu saya dari atasan, Atasan, dari Pak Reno. Pak Reno. Iya. Harusnya kan kalau memang sudah terdaftar Iya. LPK-nya, kan nggak mungkin dapat. Maksudnya kalau belum terdaftar ya, Iya. kan nggak mungkin dapat demand letter. Iya, nggak tahu itu saya juga. Hah? Saya nggak tahu itu. Oh, jadi ini bisa jadi editan. Nggak Nah. tahu itu saya. Harusnya kan Bapak tahu prosedur namanya sebuah perusahaan yang memang menurut Bapak tadi, Bapak juga udah akui bahwa itu tidak resmi, ya kan? Terus ada kan pertanyaan itu kenapa bisa ada demand letternya, gitu kan? Iya. Kenapa Bapak kok masih apa ya? Ya, percaya Pak. Karena beliau kan atasan saya, satu direksi ya percaya gitu loh. Tidak akan terjadi seperti ini, pikiran saya kan seperti itu. Tadi saya lihat ada SMS. Iya. SMS-nya antara Bapak dengan istri nih. Iya. Ya. Ini tolong dijawab. Ada ungkapan kata ini apa namanya kamu kalah licik dengan Ibu Hera. Bukan, itu tujuannya Pak Reno, bukan Bu Hera. Tapi di situ namanya Bu Hera. Bukan, Iya. itu tujuannya Pak Reno, bukan Bu Hera. Tujuannya ke Pak Reno, Iya. tapi yang di situ dibilang kalah licik. Ya. Tadi dalam SMS-nya kalah licik dengan Ibu Hera ya. Iya, Nah, itu. Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. tadi ada chatnya tadi. Iya, pikiran istri saya kan Pak Reno, bukan Bu Hera. Yang licik kan Pak Reno, karena kan beliau kabur gitu. Harusnya kan kita hadapi bareng, karena kan uang kami setorkan ke beliau juga. Nah, ini ada perubahan kata yang dari Bapak ini. Sekarang Bapak bilang katanya itu sebenarnya ditujukan ke Pak Reno. Iya. Ya kan, sedangkan bukti chat itu menunjukkan kalimatnya kalah licik dengan Ibu Hera. Iya kan tadi kan saya klarifikasi ke istri, katanya salah tulis. Jadi Bapak nggak tahu tentang masalah demand letter. Nggak tahu. Tahunya ya bener gitu. Perusahaan swastika baru berjalan 1 tahun. 1 tahun. Perekrutan Bapak berapa lama? Ya selama itu mulai dari bulan 4. Ini buka bulan Februari. Kami mulai rekrut sekitar bulan 4 bulan 5. Wah, Kak, ini apa enggak ini Pak? Februari Bapak baru buka. Iya. Ya, Februari Bapak baru buka. Iya. Itu Terus? pembelajaran mulai bulan 4 atau bulan 5. Ya, mulai merekrut di tanggal-tanggal kurang lebih ada yang di bulan Agustus. Enggak. Iya. Bulan 4 akhir lah, itu mulai ada pembelajaran pendidikan bahasa. Terus ini kalau Bapak memang tidak merencanakan, yang saya pengen tanyakan adalah pertama tentang masalah KTP. Iya. KTP Bapak itu kami cek, Iya. ternyata itu palsu. Itu bagaimana ya Pak? Nggak tahu, Pak. Saya ya bikin gitu toh. Di mana Bapak Di bikinnya? kecamatan. Yakin Bapak kecamatan? Iya. Kalau kami telusuri ternyata Bapak nggak pernah bikin gimana? Ya coba aja, Pak. Ah. Saya ingat saya dulu pernah foto KTP soalnya di kecamatan. Nah, kok bisa keluar? Padahal itu kita ngeceknya langsung loh.
Iya. ke ada badan resminya loh. Iya. Ya saya nggak sebut ya Pak ya, Iya. karena ini cuman yang saya pengen tahu itu bahwa KTP-nya palsu. Bahkan tadi Bapak sebutkan nama kecamatan atau nama kelurahannya saja Bapak nggak tepat ini. Tapi sesuai alamat itu. Hah? Sesuai alamat. Bukan, artinya begini Pak. Bapak tinggal Hmm. sesuai dengan alamat. Oke, saya katakan sesuai dengan alamat. Bapak berapa lama tinggal di situ? Udah 17 tahun. 17 tahun Bapak nggak hafal RW-nya. Kurang hafal. Nah ini yang nggak masuk akal kan? Karena kan tadinya saya punya rumah sendiri dijual, akhirnya ikut. Sekarang tadi Bapak juga baru membuat statement bahwa Bapak ini mau menjual sertifikatnya, Iya. menjaminkan sertifikatnya, menjaminkan Bapak di sini. Iya. Dan yang saya mau tanyakan, sertifikat itu benar punya Bapak atau gimana? Punya bude. Punya Bude. Berapa nilainya Pak? Mungkin kalau sama rumah ya kisaran 200 lebih ya. Itu akan dijaminkan untuk Yang Mas Suyitno, Mbak Desilia sama Jarek. gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Oke, mungkin untuk sementara Iya. kami lakukan wawancara. Terima kasih waktunya untuk bekerja samanya dengan kami. Iya. Selamat malam. Halo.